Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Puput. Jadi ini adalah first time aku upload video ke YouTube. Aku bakalan bahas buat kalian yang setiap hari sering naik motor untuk perjalanan jauh, entah itu kalian mau kerja atau apa, yang penting itu buat aktivitas kalian sehari-hari. Ya, terutama yang kerjanya itu memang jaraknya jauh ya, minim 2 jam PP atau pulang pergi. Ini cocok banget buat para cewek yang kalian itu pasti takut lah ya kalau nanti kulitnya nggak perawat karena emang perjalanan jauh setiap hari, apalagi kita kena terik matahari, kan pasti kan butuh skincare yang lebih gitu ya. Tapi jangan cemas, kita bisa kok meminimalisir semua itu. Oke, langsung saja aku bakalan kasih tipsnya ke kalian. Jadi ini ada 9 tips, simak terus videonya, jangan di skip ya. Aku bakalan bahas apa aja yang bisa kita pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki buat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Selain itu juga ini semua bisa buat safety dan buat kesehatan kalian juga. Oke, pertama kita adalah butuh helm. Oke, helm di sini aku maksud helm itu yang sekalian ada kacanya ya, bukan helm yang tanpa penutup kayak gitu. Oke, ini helm yang sekalian yang standar. Kenapa helm itu penting juga buat kecantikan dan kesehatan saat kita berkendara jauh? Oke, pertama jelas saja helm itu buat safety. Ketika kita berperjalanan jauh, yang dikhawatirkan adalah kecelakaan lalu lintas ya. Itu nggak bisa dipungkiri kan. Semisal orang lain nggak hati-hati, kita udah hati-hati ya kayak gitu. Ya pokoknya buat meminimalisir lah ya, buat safety itu tadi, buat pelindung kepala. Terus selain itu ketika musim dingin juga ini buat menghangatkan kepala kita. Nah, fungsi dari si kaca ini adalah si kaca ini itu melindungi muka kita dari debu dan polusi, melindungi mata kita juga dari bahaya debu, polusi, serta kalau ada hewan yang mau masuk. Selain ke mata juga ke hidung sama mulut sih ya. Jadi ini tuh penting banget. Ketika ini juga penting buat yang perjalanan deket juga sih, pakai ini tuh harus. Jadi kan banyak nih ya kalau orang mikir pakai helm itu cuma buat perjalanan jauh. Jadi perjalanan jauh dekat ini tuh penting banget. Ini tuh buat keselamatan, kesehatan juga kecantikan wajah kita. Oke, yang kedua yang kita butuhin adalah kacamata. Kalau masukan dari aku, kalian itu mending nyiapin 2 kacamata. Yang pertama adalah kacamata bening, kayak punya aku. Ini cuma kacamata fantasi ya. Yang kedua adalah kacamata hitam. Nah, kenapa kita butuh 2 kacamata? Karena kacamata itu berfungsi sebagai penahan debu yang masuk ke mata, debu dan polusi sih ya khususnya ya. Karena kan kalau kita itu setiap hari perjalanan jauh, tentunya debu dan polusi itu bakalan sering masuk ke mata. Apalagi kalau kita pakai helm tuh kacanya nggak ditutup. Kan sering nih kalau kita tuh kadang risih gitu kalau kacanya tuh nutup di muka. Apalagi kalau nanti pas malam-malam kan kadang kaca kan nggak semua bening, kadang kan silau gitulah pokoknya ya. Nah, buat fungsi si kacamata bening ini cuma pelindung dari debu. Kalau ini sih biasanya aku pakai mungkin pas malam, kalau enggak pas sore, pokoknya pas enggak ada panas terik matahari yang berlebihan, aku pasti pakai ini. Nah, yang kedua, kacamata hitam. Kacamata ini buat pelindung dari sinar matahari yang berlebihan, yang dia itu bakalan menyebabkan daya akomodasi mata kita buat melihat itu bekerja lebih keras. Kalian bisa bayangin kan kalau semisal mata itu bekerja lebih keras, kalau kita sedang terpapar sinar matahari yang berlebihan tuh pasti mata kita tuh kerip-kerip, apa sih ya bahasanya, kerip-kerip lah nek bahasa Jawa. Nah itu tuh bikin kantung mata kita yang di bawah mata ini tuh cepat keriput gitu. Jadi kalau menurut aku ini buat meminimalisir banget mata cepat keriput, dan buat juga penghalang debu yang masuk. Debu dan polusi itu bakalan apa ya, lebih minim sih ya, pokoknya mata itu lebih bersih, bakalan lebih sehat. Karena kalau di aku, kalau nggak pakai kacamata, apalagi itu perjalanannya bakal setiap hari, pasti mata kita tuh merah karena sering kena polusi dan debu itu tadi. Oke, yang ketiga yang kita butuhin apa? Masker.
apalagi di era COVID-19 ini ya, semua orang juga udah diharusin pakai masker ya. Tapi kalau aku emang dari dulu pakai masker, soalnya juga perjalanan aku kerja kan jauh. Kebetulan aku kerja selalu PP itu pasti 2 jam kurang sedikit, jadi aku pasti pakai masker. Nah, kalau aku suka pakai masker yang kain, karena menurutku kalau masker kain itu ia lebih bisa kayak nahan debu yang masuk gitu loh, jadi muka itu bener-bener masih bersih kalau menurut aku. Jadi masker itu juga bisa, selain melindungi dari debu dan kotoran, masker itu juga bisa sebagai pelindung dari hewan yang bahaya, hewan yang masuk. Kan kalian pernah ngerasa nggak sih kalau semisal kita itu pergi pas sore hari, sore menjelang malam gitulah, pergantian sore ke malam, itu pasti banyak hewan yang terbang nih di jalanan. Nah itu kan bahaya banget buat masuk ke hidung, apalagi mulut. Kalau kita pas misalnya boncengan sama orang, kita ngeboncengin orang, kita lagi ngobrol lah, itu ada hewan masuk. Nah itu tuh menurutku bisa banget buat nahan mereka yang mau masuk ke lubang-lubang. Selanjutnya yang kita butuhin adalah kita butuh jaket. Kenapa kita butuh jaket? Apalagi buat kalian yang gampang banget masuk angin. Karena kalau perjalanan jauh itu rawan banget buat terserang masuk angin. Nah, aku saranin kalau semisal pemilihan jaket itu mending sekalian jaket yang tebal dan jaket yang di posisi lengannya ini tuh ada kerutan. Jadi dia kalau ada kerutannya dia lebih bisa nahan angin yang masuk. Karena kalau enggak kan, kalau posisinya jaketnya tuh kayak gini, kerasa banget nanti kalau pas nyetang gini tuh anginnya tuh bakalan masuk gitu. Nah terus juga kalau kita nggak pakai jaket, menurut aku gampang banget, kayak apalagi buat yang suka ngebut ya, gampang banget angin tuh masuk. Angin tuh bakal masuk ke dada dengan kerasa, masuk ke dada, masuk ke perut. Nah itu tuh gampang banget buat kalian masuk angin. Selanjutnya adalah shell. Buat shell ini opsional banget, shell karena shell itu melindungi leher kita dari debu dan juga dari paparan sinar matahari. Nah ini kenapa aku bilang opsional, karena dia bisa kalian pakai buat yang enggak berhijab. Karena yang enggak berhijab kan kalau mereka pakai jaket tapi jaketnya itu enggak ada kerai atau enggak nutup leher, pasti lehernya juga kepapar sinar matahari pas di siang hari. Nah itu cocok banget buat kalian yang enggak berhijab, dan itu juga melindungi leher kalian biar enggak belang. Selanjutnya tips yang keenam adalah celana panjang. Buat pemilihan celana panjang, aku saranin kalian pakai celana yang lebih tebal. Karena apa? Karena ya itu tadi, buat meminimalisir kalau takutnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Celana panjang yang tebal itu buat meminimalisir ketika kita gesekan sama aspal, kulit kita tuh nggak bakalan gampang nembus gitu, pasti kena ke celananya dulu. Terus juga kalian pernah kan berkendara pas yang hari panas terik-teriknya, terus kalian tuh pakai yang cuma celana bahan kaos tipis banget gitu, kerasa banget kan panasnya tuh nyengat banget ke kulit. Kalian bisa bayangin kan kalau semisal nih setiap hari banget kalian kepapar kayak gitu, kulit tuh bakalan makin buluk, bakalan makin kelihatan gosong gitu. Buat tips yang ketujuh adalah sarung tangan. Kenapa sarung tangan penting? Pertama banget buat para cewek, sarung tangan penting karena melindungi tangan kita tuh biar enggak belang. Selain biar enggak belang, kalau di aku kaos tangan itu biar mencegah angin yang masuk, biar kita tuh juga enggak masuk angin. Kaos tangan biasa, kaos tangan kayak aja kayak ini. Ini kaos tangan legendaris banget. Melindungi kulit kita dari debu dan polusi yang masuk, melindungi kulit kita, jari-jari kita dari bakteri. Kenapa bisa aku bilang bakteri? Karena apa? Kalian pernah nggak sih mikir kalau stang yang kita stang di motor itu bakterinya banyak banget. Kalian nggak mungkin kan semprot itu setiap jam, setiap detik, setiap menit pakai hand sanitizer biar dia nggak ada bakterinya. Kalian juga nggak pernah kan mikir kalau misalnya itu tuh yang megang tuh mungkin nggak cuma tangan kita, terus tangan kita aja posisi kotor juga pasti nyetang itu banyaklah bakteri. Kalau misalnya nih kalian perbesar pakai mikroskop pasti tuh banyak banget. Nah itu buat meminimalisir, tapi dengan catatan si kaos tangan ini juga harus posisinya bersih. Kalian harus mencucinya minimal 2 kali seminggu seperti kalian mencuci kaos kaki ya. Oke.
Selanjutnya adalah kaos kaki. Yang kita butuhin adalah kaos kaki. Bagi aku ini adalah poin yang terpenting banget. Karena apa? Karena kaos kaki itu selain melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, dia juga menyaring debu dan polusi yang masuk. Nah, menurutku debu yang masuk itu pertama kali adalah ke kaki, karena posisi tanah sama atas motor kita, entah itu motor gigian atau motor metik, itu pasti kena ke kaki dulu gitu. Karena kalau bayangin aja sih ya, kalau kaki setiap hari dia itu kena debu, kena polusi, kena paparan sinar matahari, dia itu dari kaki yang bening bersih terus dia kelihatan cerah, dia pasti bakalan warnanya tuh beda, dia pasti menghitam, buluk. Apalagi kalau jalan yang kalian lewatin itu belum jalan aspal, dan itu kan kalau posisinya tuh tanah itu nggak becek kan, pasti dia keluar ini debunya bul gitulah. Kalian pasti bisa bayang itu semua gimana. Oke, yang terakhir adalah tips yang ke-9 adalah alas kaki. Aku saranin buat pemilihan alas kaki, mendingan kalian pilih yang ternyaman buat kalian yang di jalan. Kalau bisa tuh, semisal kalian tujuan bepergiannya itu emang harus pakai heels, mending kalian berangkatnya itu pakai sendal letter dulu yang enak buat di jalan. Kalian nggak harus milih yang buat fashionable ya di jalan, kan kalian enak buat kenyamanan, buat semisal kita berhenti di lampu merah juga kalian tuh nggak ribet, nggak apa ya istilahnya tuh. Biasanya kalau yang terbiasa buat bepergian jauh tuh pasti mereka seringnya pegel sih kaki nih kalau pakai heels ya, soalnya aku juga udah pernah. Nah itu aku saranin kalian pakai sendal jepit aja kalau buat alas kaki. Tapi kalau tujuan kalian emang udah pakai sepatu kaki, ya lebih bagus sih ya. Nah, buat yang udah semisal pakai sepatu dan dia udah nutup seluruh lapisan yang ada di kaki, nah itu kalian nggak perlu kaos kaki lagi juga nggak apa-apa kalau kepepet emang nggak nyaman gitu misal pakai kaos. Oke, sekian tips dari aku. Semoga itu semua bermanfaat buat kalian yang setiap hari harus bepergian jauh. Tapi tips ini di luar skincare yang buat perawatan kulit, skincare make up ya, bukan itu ya. Ini cuma buat meminimalisir aja, karena kan kalau kita biarin terus menerus, semisal kita kayak nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kaos kaki, nggak pakai masker, kalian pasti bisa kok lihat perbedaannya gimana kulit kalian yang sering terlindungi sama yang enggak. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat, bisa kalian share nilai positifnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.